Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ini akhir pekan saya, tapi agak akan mengajak Bung Rocky untuk, saya kira merangkum beberapa perbincangan yang kita bahas selama sepekan ini terakhir ya, Bung Rocky, tentang akhir masa jabatan Pak Jokowi gitu. Karena tanda-tandanya kok ini banyak hal yang buruk terjadi menjelang akhir masa jabatan, dan Pak Jokowi sebenarnya sudah menyinggung tanggal 26 tanggal 24 Juni kalau tidak salah kemarin, beliau menyinggung, minta dalam rapat kabinet, wanti-wanti para menterinya jangan sampai terjadi turbulensi ketika serah terima ke jabatan Pak Prabowo. Tapi tanda-tandanya kita bisa melihat ada semacam turbulensi ya, Bung Rocky ya. Nggak ada soal turbulensi itu bagian dari dinamika politik. Oke. Yang penting radarnya itu membaca dengan baik itu Oh, oke. ketebalan awan, Hmm. apa namanya, jenis awannya cumulonimbus atau yang standar-standar aja. Jadi tetap kita nggak mungkin tidak melewati turbulensi itu. Dan Hmm. turbulensi itu kan dibuat sendiri oleh jejak Pak Jokowi itu. Jadi tetap kita bayangkan misalnya bahwa perpindahan kekuasaan ini akan mengalami goncangan tuh, ya, Hmm. atau apa namanya, goncangan kecil misalnya. Hmm. Jadi kalau justru Jokowi yang meminta supaya jangan ada turbulensi, itu artinya dia panik dengan Hmm. keadaan. Hmm. Pilot yang terlatih dia akan anggap kami akan masuk turbulensi, fasten your seat belt Iya. gitu. Hmm. Nah, Hmm. ini yang terjadi mencegah turbulensi. Bagaimana mungkin turbulensi dicegah? Turbulensi itu diatasi. Jadi itu soal pertama. Yang kedua, kemampuan Pak Jokowi untuk mengatasi turbulensi itu nggak ada lagi karena radar dia itu udah Hmm. tidak peka tuh. Sekedar cuman angin sepoi-sepoi dia udah anggap turbulensi itu. Nah, Hmm. ini sinyal yang bisa kita pakai untuk ukuran bahwa akan ada transisi yang tidak mulus nanti itu. Karena Jokowi sendiri sudah mengkhawatirkan itu. Nah, kekhawatiran Jokowi itu datang dari ketidakpercayaan dia terhadap transisi justru. Jadi Hmm. sekali lagi turbulensi itu bukan untuk dibatalkan, tapi juga bukan untuk dihindari, tapi untuk di manage. Karena Ya. turbulensi bagian dari dinamika politik. Ya, nah kalau kita menggunakan analogi yang digunakan oleh Pak Jokowi ya, turbulensi ini kita kan membayangkan Pak Jokowi sebagai pilotnya, begitu ya, Bung Rocky sedang mengendalikan pesawat Mhm, besar yes. yang namanya Indonesia gitu. Dan kalau pilot saja kan mereka dilengkapi itu dengan perakiraan cuaca, kemudian dari juga panduan dari bandara yang dia berangkat maupun yang akan dia tuju dan sebagainya begitu. Sementara Pak Jokowi kan peralatannya jauh lebih lengkap dari itu. Itu ya, macam-macam, mulai dari periksa intelijen, data ekonomi, dan tiap hari kan dapat briefing macam-macam dari Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi mengingatkan semacam itu, apakah Pak Jokowi ini seperti seorang pilot yang mengingatkan para penumpangnya begitu, fasten your seat belt gitu, karena ini kita akan menghadapi turbulensi, atau apa sesungguhnya? Ya, mungkin Jokowi ada di sebelah kanan itu, Hmm. di ruang kemudi itu, di Di co-pilot. sebelah kanan. Ya, biasanya co-pilot di Ya, situ. ya. Hmm. 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 Jadi sebetulnya kemampuan mendeteksi dari awal, kita sebut aja dari soal Mahkamah Konstitusi yang bermasalah, itu turbulen pertama. Siapa yang bikin? Jokowi yang bikin. Hmm. Lalu masuk ke pemilu dan persaingan politik menyebabkan Megawati tersingkir. Itu juga turbulensi. Itu udah terjadi. Jadi itu akan berlangsung terus kan. Jadi semua perilaku politik Pak Jokowi di pemilu terakhir ini itu potensi untuk jadi badai sebetulnya. Jadi biang badainya itu dia bikin sendiri. Ngapain dia mesti hindari itu kan. Yang harus dia lakukan sebetulnya adalah memberi rasa aman. Oke, kami akan turbulensi dan dia mesti akui bahwa dari awal waktu dia take off, dia tidak lagi dibekali oleh radar yang baik. Karena dia tetap ingin tiba di tujuan, pesawatnya mendarat, dijemput oleh keluarganya. Jadi sebetulnya politik dinasti yang dia susun itu itulah turbulennya. Bagaimana Hmm. menyelesaikan turbulen itu? Ya hilangkan politik dinasti kan, kan Ya, ya. gampang aja tuh. Tapi dia nggak mungkin lagi tuh karena dia udah di udara, sehingga dia nggak tahu lagi tuh radar mana yang mesti dibaca, radar demokrasi atau radar dinasti kan. Hmm. Itu Hmm. soal kita tuh. Ya, ya. Dan saya kira ini mungkin yang lebih tepat bukan turbulensi ya. Kelihatannya lebih tepat pada apakah dia hard landing atau soft landing kan begitu ya. Justru saya kira itu yang lebih tepat kalau lihat situasinya sekarang ini. Betul. Jadi ya turbulensi hal yang biasa tuh. Tapi setelah itu dia mau landing dengan cara apa tadi itu? Tergesa-gesa atau mulus. Dan kita berhitung bahwa kemampuan Jokowi untuk mendaratkan pesawat yang namanya NKRI ini akan mengalami goncangan keras itu. Karena begitu dia nyampe di darat, dia akan bertemu dengan masalah baru. Hmm.
ditanya oleh imigrasi, ini penumpangnya dari mana, mau kemana tuh, apa yang Anda bawa di situ, yang dibawa utang, apa yang akan anda kan Ya, intinya tapi kan kalau kan. kalau PDN apa Pusat Data Nasional sementaranya nggak ada kan dia nggak ditanya juga nggak bisa jelaskan dia apa saja yang dibawa karena data-datanya hilang, Hmm. manifestnya Ya, hilang. ya, lalu pertanyaan berikutnya, kenapa Anda nggak bisa laporin dari Hmm. awal kan? Ya, Jadi ya. kecurigaan orang terhadap politik akhirnya beralih pada tadi dugaan, apakah nanti Prabowo akan menerima di darat Hmm. atau sebetulnya di udara mestinya udah pindah tuh kan, Hmm. mestinya Pak Prabowo yang udah mengendalikan pesawat ketika masih di udara bahkan sebelum mendarat supaya Jokowi merasa aman tuh. Tapi karena Jokowi maksa untuk tetap jadi pilot, padahal sebetulnya posisi posisi pilot itu udah dipegang Prabowo, dia cuma sendiri kan. Hmm. Jadi kelihatannya istilah turbulensi itu mencerminkan kecemasan Pak Jokowi itu. Kalau dia pilot yang bagus, dia akan bilang jangan sampai terjadi turbulensi itu. Dia akan bilang saya akan menghadapi turbulensi, tapi pesawat ini well equipped, Ya. dibekali dengan seluruh peralatan yang jangan panik, nggak usah panik. Justru karena ini jadi panik kan. Apalagi Hmm. Pak Prabowo menganggap kenapa mesti ada turbulensi. Kan transisinya biasa-biasa aja kan. Hmm. Oke, tapi mari kita bicara ininya, Bung Rocky ya, indikator-indikatornya soal kemungkinan turbulensi itu, atau sebenarnya lebih tepatnya bukan turbulensi, lebih tepatnya oke kalau tuh ada turbulensi, tapi dampaknya dari hard landingnya tadi itu. Nah, saya kira indikatornya kan berkali-kali kita udah bahas dan banyak sekali yang menunjukkan arahnya ke situ. Ya itu indikator pertama, kesulitan ekonomi. Sama Hmm. sekali hanya soal itu yang akan berimplikasi pada penyusunan target-target anggaran tuh. Hmm. Dan kita mengerti bahwa Pak Prabowo itu orang yang selalu tepat janji. Apa yang dia janjikan itu selalu dia penuhi itu. Hmm. Jadi kesulitan sekarang Pak Prabowo mau tepat janji dengan kargo yang terbatas itu, Hmm. Hmm. yaitu APBN yang terbatas tuh. Nah, posisi ini yang menyulitkan penyusunan kebijakan ke depan kan. Jadi turbulensi itu akan menyebabkan pesawat itu goncang sedikit, tapi kemudian waktu dia mendarat itu landasannya itu udah berlobang, lubang utang, lubang lingkungan, lubang keakraban sosial, dan lubang itu yang dibuat oleh Jokowi itu. Jadi akan ada guncangan justru karena runway-nya itu bermasalah, dan masalah itu dimulai dari cewek-cewek presiden sendiri. Ya, kalau turbulensinya saya kira rakyat sudah siap karena sekarang pun sebenarnya Ya. situasinya buat rakyat sudah turbulen ya, Bung Rocky ya. Kalau ketika ekonomi ke harga-harga harga-harga pangan naik, kebutuhan pokok naik, kebutuhan sekolah juga jadi mahal dan kemudian terutama seperti para eh, buruh pabrik tekstil yang sudah di PHK itu udah turbulensi itu Bung Rocky. Sementara ini kan persoalannya tinggal landingnya. Juga pejabat-pejabat di daerah, bupati, wali kota yang banyak menganggap ya udahlah mau diapain lagi nih keadaan ini, sehingga mulai tertangkap lagi bupati yang korupsi, bupati yang narkoba, bupati yang tidak bermoral. Jadi seolah-olah nggak ada panduan lagi untuk mendarat kan. Jadi kita mau lihat sebetulnya ini keadaan yang membahayakan semua pihak gitu. Jadi ketegasan Jokowi tidak lagi dianggap sebagai panduan oleh aparat di bawahnya dia tuh. Nah bahayanya kalau perintah atau sinyal dari presiden tidak lagi dianggap oleh uh, aparat atau ASN di bawahnya, itu bahaya betul negeri ini kan. Padahal masih ada waktu 3-4 bulan ke depan sebelum uh, pilotnya itu diserahkan license-nya pada Pak Prabowo. Ya, ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal masih 3 bulan, 4 bulan ke depan lah ya dilantik. Ini juga ada peristiwa yang menurut saya menjadi sorotan media juga. Ini berkaitan dengan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming. Hari Jumat lalu itu dia rupanya ikut dalam bahasa Pak Jokowi dulu belusukan pejabat gubernur Jakarta Heru Budi. Dan ketika ditanya wartawan dalam rangka apa dia ikut sana, kata dia, lo kan ini persoalan Jakarta itu sama dengan kurang lebih sama lah dengan Solo, soal kemacetan, soal banjir dan sebagainya. Jadi nggak salah, ada salahnya dia melakukan studi banding. Kemudian pertanyaan orang, dia ini masih jadi wali kota Solo atau jadi wakil presiden? Kalau wali kota Solo dia cocok studi banding, tapi juga nggak cocok lah, kotanya besar, Jakarta terlalu besar. Kalau jadi presiden kan urusan dia bukan Jakarta saja nantinya. Jadi kita nggak ngerti itu, apakah Gibran mengerti tentang etika tata kelola pemerintahan itu kan. Kan mestinya dia diam aja itu, dia bilang aja bahwa saya mempersiapkan membantu Pak Prabowo untuk beberapa hal itu.
lebih masuk akal. Jadi dia mau pamer seolah-olah orang udah lupa bahwa Gibran itu wakil presiden, maka dia mau Ya, belusukan supaya namanya naik lagi kan. Itu juga udah jadi acuan buruk bagi investor itu. Wah, loh, wakil presiden ngapain? Itu artinya ada perjanjian bisnis sama dengan pebisnis-bisnis di Jakarta tuh. Jadi sebetulnya sinyal-sinyal buruk itu mempertebal awan gelap sebelum Bapak Presiden Jokowi itu mendaratkan pesawatnya kan. Jadi Gibran sebagai seseorang yang sudah dipilih sebagai wakil presiden harusnya tahu diri bahwa ya, dia ada wakil presidennya Prabowo, maka dia mesti mulai bikin konsep membantu Prabowo secara nasional, bukan berupaya untuk pamer-pamer belusukan di Jakarta lagi kan. Jadi tetap kayak nggak ada inovasi itu, hanya mau ikuti kelakuan bapaknya aja kan pada waktu hmm, jadi gubernur. Jadi kita membayangkan ini anak muda yang harusnya punya ide yang lebih cemerlang, ide yang lebih bersih, ide yang lebih ke masa depan itu. Nah, ide-ide belusukan itu kan ide lama tuh, ngapain diulang-ulang? ya, ya. Nah, makanya itu ini kan agak aneh ya, karena sebagai wakil presiden tentu dia itu tidak nantinya tidak akan melakukan langkah apapun tanpa yang didelegasikan oleh seorang presiden. Coba bayangkan kalau kemudian dia tidak dapat pendelegasian dari Pak Prabowo untuk beberapa tugas, misalnya tiba-tiba karena dia merasa daripada dia gabut gitu, lebih baik belusukan aja kan gitu. Nah kan itu gaya seperti seperti bapaknya tadi belusukan. Nah, orang kemudian ini apa ini ceritanya? Dari awal itu akan jadi penanda bahwa dengan segala maaf kita akan sebutkan kimia antara presiden dan wakil presiden tidak akan mix Ya, ketika memerintah 5 tahun ke depan tuh, karena etiknya berbeda atau cara memandang persoalan itu berbeda tuh. Pak Prabowo terlatih sebagai militer untuk taat pada logbook, taat pada aturan, taat pada sistematika itu. Sementara Gibran itu dibesarkan di dalam tradisi bahwa dia anak presiden, dan betul? karena dimewahkan oleh kebijakan, dia bisa panggil semua semua menteri untuk datang ke Solo pada waktu dia jadi wali kota, bukan karena dia wali kota tapi karena dia anak presiden kan. Hmm, Jadi hmm. udah ketagihan pujian sebetulnya. Sebelum Gibran akhirnya ketagihan pujian yang bahkan terlihat ketika debat-debat itu, gaya di atas panggung itu, dan lama-lama orang menganggap bahwa ya memang menurun aja dari bapaknya untuk cari sensasi kan. Hmm. Sementara kebutuhan kita yaitu kebutuhan teknokratis menghasilkan konsep menghitung akibat dari kebijakan yang pasti akan banyak masalah, dan imbusnya itu yang mulai dihitung oleh Saudara Gibran sebagai wakil presiden. Dia mulai membantu Prabowo untuk melihat konsekuensi dari makan siang gratis misalnya apa. Kalau terlambat Ya, 1 hari apa konsekuensinya tuh. Konsekuensi dari anggaran yang sangat terbatas itu mau dibagi kemana tuh. Apa yang masih bisa diefisienkan, kan masukan itu yang dibutuhkan oleh ya, Pak Prabowo, bukan bukan bukti bahwa dia aktif itu dengan ikut campur dalam kebijakan Jakarta. ya, ya. Nah itu dia. Kalau kemarin-kemarin atau hari ini katakanlah Gibran itu masih anaknya presiden. Orang kemudian kadang-kadang bukan orang ya, tapi pejabat-pejabat lain bawahannya bapaknya itu pembantu-pembantu bapaknya memaklumi itu, bahkan tetap akan mengiyakan apapun yang dia mau. Tapi nantinya kan dia itu tidak lagi bisa berlindung pada Pak Jokowi. Dia adalah wakil dari Pak Prabowo yang apapun yang dia lakukan itu harus sesuai dengan apa yang dimandatkan oleh Pak Prabowo sebagai presiden gitu. Atau mungkin dia lagi bingung karena dia belum Hmm. melihat itu komposisi kabinetnya seperti apa. Jadi Oke. dia nganggur aja akhirnya kan, nunggu Hmm. nunggu model, nunggu modul, nunggu kurikulum kabinet berikutnya tuh. Jadi dia isi waktu dengan mondar-mandir di Jakarta. Jadi Ya, itu juga menunjukkan bahwa nggak ada konsep sebetulnya di dalam kepemimpinan Pak Prabowo dengan Gibran. Sekaligus kita lihat bahwa Prabowo belum membagi peran dengan Gibran sehingga Gibran nganggur gitu. Jadi Gibran mondar mandir itu artinya dia belum dikasih kerjaan oleh Prabowo. Nah, hmm. pertanyaan berikutnya, kenapa nggak dikasih kerjaan? Karena Prabowo mungkin menganggap ya udah, kamu kan ya secara portofolio tuh wakil doang tuh, udah terima aja deh Hmm. conditioning untuk terima-terima tamu negara tuh, nggak usah ikut-ikut dalam perencanaan kebijakan kan. Kan itu akhirnya begitu tuh. Jadi pelan-pelan terbaca bahwa Prabowo akan secara eksklusif memimpin sendiri kabinetnya tanpa melibatkan Gibran. Yes, oke. Dan itu sebabnya kemarin juga orang bertanya-tanya juga dia tidak mundur dari wali kota Solo karena katanya alasannya diperintahkan oleh Pak Prabowo gitu. Nah, kalau
kemudian sekarang dia merasa, lah kan saya wali kota Solo, kemudian saya studi banding Jakarta. Iya, tapi kan kamu bulan bulan depan 3 bulan lagi juga tidak jadi wali kota Solo lagi. Jadi untuk apa mau kapan diimplementasikan? Kan ini memang jadi kacau balau yang itu yang membuat membuat jadi tanda-tandanya bukan turbulensi tapi akan ada hard landing begitu. Itu konsepnya studi banding. Studi buat apa studi banding? Memangnya ada kebijakan baru yang mesti Anda ambil bahkan sebagai wali kota kan udah nggak bisa Anda Nggak bisa. lakukan itu tuh. Ya, Jadi, karena prinsipnya Anda udah berubah, status yes, publikmu udah berubah jadi wakil presiden tuh. Nah ya, ini yang kita boleh duga bahwa dia nggak ada lagi konsep di kepala sehingga ya. timbul istilah studi banding. Lalu orang ketawain lalu dia sadar sini, iya buat apa ya studi banding? Apa yang mau diperbandingkan gitu kan? Jadi Hmm, kelihatan betul bahwa kapasitas saudara Gibran sebagai wakil presiden yes, sampai sekarang belum diisi oleh Prabowo tuh. Jadi Prabowo tidak memberi pekerjaan berat pada beliau, pada wakil presidennya. Dan memang tidak perlu ya. karena tentu Prabowo tahu bahwa yang menteri-menteri dia yang akan bekerja bukan wakil presiden. Yes, oke. Oke, jadi Pak Jokowi, kalau kami sebagai penumpang ini udah lama ini kencangkan apa seatbelt-nya gitu ya. Jadi insya Allah kalau terjadi apa, turbulensi juga memang sudah mengalami turbulensi, kita siap-siap saja gitu. Tapi yang jadi pertanyaannya apakah Pak Jokowi nanti akhirnya bisa apa soft landing atau crash landing bahkan gitu. Iya, itu bahayanya. Bahkan masih di udara tuh penumpang udah berkumpul di pintu darurat tuh karena merasa pilotnya tidak bermutu nih. Kira-kira itu Ya. poinnya. Tapi tetap kita ingin supaya transisi ini ya normal-normal aja. Itu Yes. keinginan. Tetapi kalau kita lihat faktanya justru akan berbahaya karena Ya. Jokowi masih ingin mengendalikan pesawat yang seharusnya sudah dikendalikan oleh Prabowo. Yes. Oke, baik. Makasih Moroki ya. Tetap Yes. 0%.